Oke teman-teman, jadi kemarin kita sudah unboxing dan kita udah bahas sedikit-sedikit tentang Apple HD ini teman-teman, DVB-T 2IP. Nah, kita sudah melakukan beberapa pencobaan jadi di awal-awal ini, dan kita akan bagikan pengalamannya ke kalian teman-teman. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, di sini kita akan ngebuat video tentang ini. Jadi kita akan menggunakan fitur loop out. Mana ya? Loop out. Oh, nggak ada gambarnya. Ya. Pokoknya loop out, jadi kita bisa menggunakan 2 STB teman-teman, satu antena seperti itu. Bagaimana caranya? Langsung aja kita mulai. Oke, jadi di sini tuh ada satu TV teman-teman, dimana TV ini dia terhubung dengan STB Matrix ini teman-teman, seperti itu, dengan kabel HDMI seperti itu. Satunya adalah TV modifikasi dari laptop yang sudah tidak digunakan, jadi sudah tidak ada boardnya, ini diganti jadi dimanfaatkan untuk layar LCD-nya seperti ini teman-teman. Dan ini memakai kabel RCA seperti ini, dan ini dihubungkan ke STB satunya yang dulu kita pernah bahas di channel kita, yaitu Pantesat seperti itu. Nah, tetapi yang bikin unik adalah di sini kita tidak langsung konekkan dari antena teman-teman, tapi kita menggunakan fitur dari ini dia, jadi fitur loop out antena yang ada di Matrix. Dan ternyata di sini bisa teman-teman, jadi seperti ini, kita bisa mempunyai 2 TV dengan 2 STB yang berbeda dengan satu antena saja seperti ini. Jadi ketika kita yang satu yang ada di sini Matrix ini kalian ganti-ganti channel, maka di sini itu dia tidak ganti channel, kalian nih bisa menggantinya secara terpisah seperti itu. Nah, lalu alatnya apa aja? Jadi seperti ini, kita akan langsung bongkarkan pada kalian. Nah, jadi seperti ini kira-kira teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di sini posisinya adalah seperti ini. Jadi kita menggunakan kayak adapter kayak gitu ya, jadi untuk mengkonversi dari ini ya, kabel antena biasa ke situ teman-teman, seperti itu, sehingga itu kita bisa loop out. Nah, kalian lihat di situ di bagian sini itu untuk loop out ya. Untuk loop out itu dia yang tidak ada lubangnya teman-teman, yang kayak gitu ya teman-teman, seperti itu. Sedangkan kita untuk yang ada di antena itu seperti ini ya, jadi sama-sama kita harus pakai ini teman-teman. Nah, jadi kita harus pakai ini kayak gini, ini konverter yang seperti ini teman-teman, sehingga di sini nanti ini bisa kita gunakan ke situ bro. Nah, seperti ini nih, jadi kita hubungan ke sini karena memang di sini portnya itu sama kayak yang ada di antena teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat di situ, sehingga kita tidak bisa langsung masukkan ke situ gitu ya, karena memang sama-sama ya hitungannya, ini mil sama mil itu dia tidak akan bisa terhubung teman-teman, seperti itu. Jadi harus salah satu, sehingga kita butuh ini dia teman-teman, adapter yang seperti ini. Jadi untuk menghubungkan antara di sini ya, antena, kabel antena biasa kayak gini ke STB Matrix ini teman-teman, seperti ini. Nah, lalu tinggal kita sambungkan. Nah, tentu kita tidak sambungkannya yang ini ya teman, tidak ya, karena ini memang sama-sama ya hitungannya, ini male, jadi kita harus sambungkan ke female yang kayak gini teman-teman, sama-sama gini bro. Jadi tinggal dihubungkan aja kayak gini. Nah, seperti ini kita hubungkan. Nah, sudah teman-teman, sudah colok. Nah, kayak gitu. Oke, jadi ini harus tidak mil ya, harus mil sama female kayak gini, jadi dia bisa. Dan kalian lihat di situ dia RTTI, di sini dia TV-ku. Oke, just like this. Karena di bagian sini, nah ujungnya dia pakai ini dia, ujung antena ke antena itu kayak gini ya. Hitungannya di sini kita anggap mil ini ya. Jadi ini mil, dan untuk port yang ada di STB ini dia female. Nah, kayak gini ya. Jadi untuk RF in-nya itu female kayak gini teman-teman. Jadi kalau yang ini tidak perlu ya, ini tidak perlu kalian pakai adapter kayak gitu, jadi tinggal masukkan aja ke sini. Oke, seperti itu. Ketika kita masukkan seperti itu, dia akan langsung nyala teman-teman, seperti itu ya ketika kita hubungkan. Dan di sini dari yang aku temukan teman-teman, dari pengalaman aku menggunakan ini,
temukan ini jadi kualitasnya agak meningkat. Jadi kayak ada peningkatan di sini ya, booster di antenanya. Jadi ketika kita pakai loop out ini itu kayak diperkuat sinyalnya, sehingga di sini untuk tampilan dari STB yang kemarin teman-teman, yang kita pakai kemarin, yang kemarin itu sinyalnya agak putus-putus, sekarang jadi enggak teman-teman, seperti ini. Berarti memang ini ada kayak penguatnya ya, atau kurang atau apa itu aku kurang paham. Yang jelas di sini ketika kita pakai ini kualitas siarannya itu jadi lebih baik gitu loh teman-teman ya. Kita pakai loop ini teman-teman, loop outnya ya, seperti itu. Jadi keren ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalnya kalian mau kayak gini, kalian ini bisa cabang, kalian tinggal beli ini aja, beli kabel antena yang semacam ini teman-teman ya, kabel antena kalian beli itu, terus kalian beli adapternya seperti itu teman-teman, untuk menghubungkan ke loop outnya teman-teman, ke loop out dari si Apple DVB 2 IP ini teman-teman, seperti itu bro. Sehingga kalian bisa memiliki beberapa, kalau misalnya kalian itu punya beberapa metrik, mungkin aku jadi kepikiran teman-teman, kalau misalnya kalian punya beberapa STB metrik ini, mungkin kalian bisa cabang-cabangkan kali ya. Aku nggak tahu apakah ini dia bisa kayak gitu nggak. Jadi misalnya kalian punya 2 atau 3 STB kan, itu kan udah ada cabangnya ya, loop out. Jadi dari satu TV ke TV yang lain nanti di loop out lagi, di loop out lagi, di loop out lagi, sehingga satu antena itu bisa untuk banyak TV kayak gitu bro. Keren sih menurutku untuk Apple ini ya, Apple TV B21P seperti itu bro. Dan itu adalah salah satu pengalaman kita menggunakan Apple DVB 2 IP yang kita sharing di sini. Terkhusus adalah untuk menggunakan fitur loop outnya teman-teman ya, fitur loop outnya, sehingga kita bisa menggunakan satu antena ke dua STB ya teman-teman ya, 2 set top box seperti itu teman-teman gitu bro. 3 modal itu tadi. Yang pertama kita ulangi, yang pertama adalah kita butuh antena. Nah panjangnya menyesuaikan dengan ini ya, targetnya mau kalian taruh mana STB-nya. Kalau STB-nya itu targetnya agak jauh ya, kalian beli yang agak jauh, misalnya 10 meter kayak gitu ya, sesuaikan saja. Nah terus kalian tinggal beli itu tadi adapternya yang tadi. Nih kalau tak copot ini langsung no sinyal. Ini ya, jadi ini teman-teman seperti ini, kalian beli kayak gini. Jadi ini triple ya, ini adapternya itu ada 3. Jadi ini ke female sama ini ke male. Nah seperti ini, sebenarnya ini untuk pencabangan ini soalnya teman-teman, kayak gini itu untuk pencabangan. Nah, tetapi di sini ketika aku eksperimen teman-teman, ya kita tadi kan udah memanfaatkan fitur looping loop out yang ada di STB Matrix. Nah, ketika kita itu melakukan eksperimen, kita memakai splitter. Ini kan tadi splitter ya teman-teman ya, ini namanya splitter. Kalian bisa cari di marketplace itu splitter ini yang paling murah ya, ini yang murah teman-teman. Splitter murah kayak gini. Karena ada yang splitter tapi sama booster juga teman-teman, seperti itu. Nah tetapi yang jelas ketika di sini itu kita split, itu dari beberapa literatur yang aku baca itu ternyata dia juga bisa menurunkan kualitas dari sinyal yang didapatkan dari antena. Misalnya yang dari antena itu 100%, itu nanti jadi 50% kayak gitu teman-teman. Nah tetapi di situ splitter ini bisa kita gunakan untuk itu tadi ya teman-teman ya. Jadi untuk membagi sehingga 2 STB bisa kita gunakan teman-teman hanya dengan satu antena saja, seperti itu. Nah aku nggak tahu untuk yang metrik ini teman-teman ya, aku kurang paham di sini apakah untuk loop outnya ini dia itu ada powernya tersendiri atau seperti apa sehingga kualitasnya tetap terjamin seperti itu. Di sini kita masih belum ke arah situ. Yang jelas dari beberapa kesimpulan itu teman-teman, ketika kita memakai ini itu ternyata itu tidak jauh berbeda teman-teman dari kualitasnya gitu ya teman-teman. Artinya ketika ini STB ini aku bandingkan dengan STB yang sebelumnya itu ketika aku lihat itu mungkin perbedaannya cuma sedikit teman-teman ya, seperti itu. Dan ketika ini tuh aku dapati bahwa ini tuh bisa teman-teman seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, ketika aku coba untuk seperti ini teman-teman nih kayak gini ya. Jadi ini satu ya teman-teman, jadi langsung kita split di sini itu ternyata bisa teman-teman. Nah sehingga di sini aku jadi berpikiran loop out ini dia sama kayak ini ya, modelnya kayak splitter kayak gini teman-teman. Jadi bahkan ini kita bisa kemungkinan ini
juga kita bisa pakai itu. Kita juga bisa pakai untuk 3 STB langsung nih dengan settingan yang seperti ini teman-teman. Satunya kita bisa pakai yang loop. Nah, loop yang tadi yang ada di sana teman-teman, yang ada di sana itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman pengalaman kita. Dan kita tadi ini modelnya kayak splitter yang tadi teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu punya STB tapi tidak ada loop outnya, kalian bisa pakai splitter tadi untuk bisa membagi sinyal satu antena ke beberapa STB. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya metrik kayak gini, kalian bisa menggunakan fitur loop out yang ini sama ya teman-teman ya, mirip teman-teman. Kalau untuk secara teknisnya di sini untuk kualitas loop outnya ini aku belum bisa memastikan apakah ini ada kesamaan kemiripan, karena ketika kita cobain tadi ngeplay channel TV itu, ketika kita coba dua-duanya ya, kita coba nyalakan ya beberapa menit ya, itu kita tidak menemukan adanya perbedaan yang signifikan teman-teman. Seperti itu, dimana ketika tadi itu aku baca-baca di artikel itu ada penurunan 50% sinyalnya kayak gitu ya. Kalau dibagi 2 berarti dari 100 jadi 50%. Tapi ketika kita tadi coba itu beberapa menit, kita coba nikmati siaran TV-nya, itu tidak merasakan perbedaan yang signifikan teman-teman dengan menggunakan splitter ataupun menggunakan loop out tadi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu untuk pengalaman kita kali ini menggunakan STB tadi teman-teman. Semoga bermanfaat untuk pengalaman kita kali ini untuk menambah-nambah pembahasan tentang STB seperti itu bro. Nah, yang jelas di sini kalau misalnya kalian pengen menggunakan STB, menggunakan beberapa STB dengan satu antena, kalian perlu itu tadi ya, perlu splitter tadi teman-teman. Untuk kalian perlu adapter. Kalau misalnya kalian itu di sini, yang penting ini bisa masuk ke antena kalian teman. Kalau kalian pakai loop out yang ada di metrik tadi, kalian perlu beli itu tadi ya, splitter yang tadi teman-teman, atau adapter yang jelas untuk mengkonversi agar dia itu bisa masuk ya, ini ya dari mil ke mil. Soalnya di situ outputnya itu tadi kan mil ya, sama-sama kayak gini kan kita nggak bisa masukkan gitu ya teman-teman. Seperti itu bro, kayak gitu ya teman-teman. Oke, ternyata emang itu ya, loop out itu sama kayak itu yang splitter. Dan untuk update nanti pembahasan tentang ini kita akan update di sini ya teman-teman ya, untuk pengalaman kita memakai STB. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya di sini settinganku nanti akan seperti ini teman-teman. Jadi tetap kita menggunakan loop out dari si metrik. Jadi untuk metrik ini dia mendapatkan ini, karena ini adalah TV utama, jadi dia mendapatkan sinyal langsung dari antena teman-teman ya, dari antena sinyal langsung ke sini ya teman-teman. Dan sedangkan untuk yang kedua atau yang STB yang satunya itu kita pakai yang loop out ini, walaupun di sini kita pakai splitter teman-teman karena kita tidak punya adapter yang ini. Dan kebetulan di sini juga antenanya kan juga sama ya, kabel antenanya ini. Jadi mil ke mil tidak akan bisa teman-teman, sehingga di sini kita pakai ini ya, gak apa-apa ya pakai splitter. Dan ini nggak digunakan teman-teman, seperti itu bro. Gini, dan ini saya rasa ini sangat cocok. Nah, untuk pengalaman lainnya nanti ya teman-teman ya. Jadi yang jelas di sini pengalamanku yang di video kali ini adalah tentang loop out.